Pelatih Yokohama sampai trauma dan klarifikasi. Jemari netizen menari, Sandy Walsh terus dapat pantauan khusus. Pelatih Yokohama janjikan ini. Sebelumnya, beberapa pemain Indonesia telah mencoba beruntungan di Liga Jepang, tetapi hasilnya jauh dari gemilang. Ricky Yakobi yang menjadi pionir di Matsushita, kini Gamba Osaka pada 1988. Hanya tampil 6 kali dan mencetak 1 gol sebelum kembali ke tanah air. Stefano Lillipali yang sempat membela Hokkaido Consadole Sapporo pada 2014 bahkan hanya bermain 2 kali. Nasib serupa juga dialami Irfan Bahdim yang memperkuat Ventoforet Kofu dan Consadole Sapporo selama 3 tahun di Jepang. Ia lebih sering menghuni bangku cadangan ketimbang bermain di lapangan. Begitu pula dengan Pratama Arhan yang hanya tampil 4 kali bersama Tokyo Verdy dalam 2 tahun sebelum akhirnya hijrah ke Suwon FC di Korea Selatan. Justin Hubner sempat menunjukkan sedikit harapan ketika bergabung dengan Cerezo Osaka pada Maret 2024. Dalam waktu singkat ia bermain 8 kali sebelum akhirnya pindah ke Wolves U21 pada Juli 2024. Kepindahan Walsh ke Yokohama Marinos bisa menjadi batu loncatan atau justru menjadi tantangan besar dalam karirnya. Salah satu alasan utama ia meninggalkan KV Mechelen adalah minimnya kesempatan bermain, hanya mencatatkan 7 penampilan sepanjang musim. Dengan persaingan ketat di Marinos, klub yang sering bersaing di papan atas J-League, Walsh harus bekerja keras untuk mendapatkan tempat di tim utama. Namun sayang, meski di laga-laga kemarin Sandy Walsh mampu mendapatkan tempat utama, di laga kemarin pelatih Yokohama Marinos mencadangkan Sandy Walsh. Derby antara Yokohama F Marinos melawan Yokohama FC pada pekan ketiga G1 League 2025 digelar di Nissan Stadium Rabu 26 Februari 2025. Pada pertandingan ini, bek kanan timnas Indonesia Sandy Walsh tak turun sebagai starter. Sandy Walsh berada di bangku cadangan, ia kalah dari pemain timnas Jepang untuk mengisi starting 11. Ia tidak mainkan pada derby Yokohama ini. Sebelumnya, Sandy Walsh sudah debut di J1 League pada pekan kedua. Pemain kelahiran Brussels itu menjadi starter di posisi bek kiri. Kali ini, pelatih Yokohama F Marinos Steve Holland memasang pemain timnas Jepang Ken Matsubara di starting 11 di pos bek kanan dengan formasi 4-2-3-1. Sementara di bek kiri ditempati oleh ex-bek timnas U20 Jepang, Toichu Suzuki. Pada babak pertama, Yokohama F Marinos mendapatkan sejumlah peluang. Pada menit ke-13, bola tembakan Riku Yamane masih melebar dari gawang Yokohama FC. Hingga laga berakhir, Sandy Walsh bahkan tak dimainkan oleh sang pelatih. Fans merasa tidak puas dengan hasil yang diraih Marinos dalam 3 pertandingan pertama J-League. Yokohama F Marinos belum mendapatkan hasil memuaskan dalam 3 pertandingan perdana J-League musim ini setelah bermain imbang tanpa gol melawan Yokohama FC dalam laga derby di Stadion Nissan Rabu 26 Februari malam waktu Indonesia bagian Barat. Sehingga tim mendapat cemoohan dari fans yang merasa tidak puas dengan hasil tim kesayangannya. Pelatih Steve Holland memaklumi kekecewaan fans. Hasil tersebut menempatkan Marinos berada di peringkat ke-16 klasemen sementara dengan 2 poin dari 2 imbang dan 1 kekalahan. Dalam pertandingan ini, penggawa timnas Indonesia, Sandy Walsh, hanya memanaskan bangku cadangan setelah dalam 2 laga sebelumnya di J-League dan Liga Champion Asia Elites tampil sebagai starter. Mereka fans selalu memberi kami dukungan terbaik, kami ingin menang, jadi saya mengerti apa yang mereka rasakan. Saya minta maaf, itu pertandingan yang membuat frustasi. Saya rasa para pemain ingin memberi kami kemenangan untuk fans, ujar Holland. Para pemain sudah memberikan yang terbaik, saya rasa yang kurang adalah kualitas di depan gawang lawan. Dan ternyata tak hanya fans Yokohama Marinos saja yang tak puas, namun fans timnas Indonesia terlihat menyerang akun sosial media milik sang pelatih. Ini dilakukan oleh para fans Indonesia untuk bisa mengawal kelakuan klub Jepang yang hanya ingin menaikkan popularitas mereka di kancah Asia dengan merekrut Sandy Walsh. Kami menentang pelatih jika tak kembali memberikan menit bermain untuk Sandy. Ia pemain bagus, jangan buat dirinya terpuruk di Jepang, ucap salah satu netizen. Kita tak ingin nasib Sandy sama dengan beberapa pemain yang sudah pernah bermain di Jepang.
Bahkan sekelas Hafner hanya dijadikan penarik minat fans dari Indonesia, tulis netizen lainnya. Melihat banyaknya pesan yang sedikit tak terima, pelatih Yokohama pun langsung memberikan klarifikasi atas keputusannya ini. Saat ini kami hanya memainkan pemain yang memang sudah tercatat paling bugar, dan saat pengecekan kemarin kondisi Sandi belum sepenuhnya bugar, ucap sang pelatih. Apa yang dilakukan oleh para fans Indonesia ini pastinya akan membuat sang pelatih berpikir ulang kembali untuk memberikan jam terbang lebih kepada Sandy Walsh ke depannya.